لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أستودعك جميع ما أنظره في هذا الكتاب حتى ترده علي في وقت احتياجي إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنجبت قول من الغواني في كل ما مضى من الزمان كمثل أم شيخنا الرباني عائشة الطاهرة الحصان. Hadirin para ikhwan rahimakumullah, kula membaca dari Nazam Munyatul Murid. Mudah-mudahan agar istiqomah kita baca waktu demi waktu sampai selesai. Dilanjutkan pertemuan-pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada seorang perempuan suci dari mulai zaman yang lampau sampai zaman yang akan datang yang memiliki kemuliaan seperti yang didapatkan oleh Ibu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Pertama, ini adalah at-ta'rif bis-syekh, berkenalan dengan Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu dari awal. Aisyah at-Tahirah al-Hasan. Siapakah namanya Ibu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu? Beliau bernama Sayyidah Aisyah. Ibunya atau umi daripada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu bernama Sayyidah Aisyah. Kalau panjenengan sedaya muridnya Syekh Ahmad Tijani supaya kenal sama Syekh Ahmad Tijani. Ibu Syekh Ahmad Tijani bernama Sayyidah Aisyah. Fama hawaiyyata fakhrun kama laha bi syekhina imamil ulama siwal lawati jina bil muqtari wa hizbihi wa sahbihil akhyari. Tidak ada perempuan yang memiliki kemuliaan seperti yang didapatkan oleh ibu yang telah melahirkan Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, yaitu beliau Sayyidah Aisyah, kecuali seorang perempuan yang telah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu yang telah melahirkan para anbiya dan yang telah melahirkan para sahabat. Karena bukan kandungannya itu banyak alhamdulillah. Kalau orang makannya Nabi udah makan tinggi sekali. Orang memiliki pangkat sahabat pangkat tinggi sekali, tinggi sekali. Pernah dibandingkan oleh Syekh Ahmad At-Tijani, itu amalan kita jika dibandingkan amalannya sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Amalan kita kalau dibandingkan amalannya sahabat seperti jalannya semut dibandingkan dengan burung yang terbang. Jauh. Semut itu jalan 5 menit berapa meter? 1 meter. Burung terbang 5 menit berapa kilo? Aduh, jauh.
Di Mulyatul Murid di Nazom ini yang pertama kali disebutkan dari orang tuanya Syekh Ahmad At-Tijani adalah ibunya dulu. Biasanya kalau orang-orang itu membahas manaqib itu yang disebutkan bapaknya siapa. Kalau di Mulyatul Murid ini yang pertama kali disebut ibunya dulu. Kenapa yang disebut ibunya dulu? Di sini dikatakan dalam Bughatul Mustafid ini mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu hari ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bertanya kepada Rasulullah, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Tanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak saya baiki? Siapa orang yang paling berhak untuk saya baiki?" Qala ummuka, kata Rasulullah, ibumu. Ditanya lagi, "Tsumma, kemudian siapa ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, ibumu. Ditanya lagi ketiga, "Tsumma," Rasulullah jawab, ibumu. Tsumma, keempat kali orang itu tanya, "Setelah itu siapa ya Rasulullah orang yang paling berhak saya baiki?" Qala tsumma abuka, bapakmu. Ini pertanyaan termasuk pertanyaan orang cerdas ini kan gitu. Siapa orang yang paling berhak saya baiki? Siapa orang yang paling berhak mendapatkan akhlak baik saya? Kan itu. Siapa ya? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Bapak. Ya Rasulullah ditanya 3 kali berturut-turut. Yang pertama kali ibu, habis itu bapak. Mulyatul Murid mengikuti adab daripada hadis ini karena Rasulullah menyebutkan ibu baru bapak ketika membahas biografi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Yang pertama kali disebut dari orang tuanya yang dibahas adalah nama ibu dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu bernama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah At-Tahirah Al-Maimunah, seorang perempuan yang mulia, seorang perempuan yang suci, bintu Sayyidil Jalil Al-Fadilil Asil Abi Abdillah Sayyidi Muhammad bin Sanusi Bijahil Al-Qawi. Sayyidah Aisyah ibunya Syekh Ahmad Tijani, seperti di Jawahirul Ma'ani. Bapaknya beliau adalah seorang wali. Bapaknya Sayyidah Aisyah seorang wali besar bernama Sayyidi Muhammad bin As-Sanusi At-Tijani Al-Mawawi. Ibunya orang hebat, kakeknya dari jalur ibu, kakeknya Syekh Ahmad dari jalur ibu, seorang wali besar. Sayyidi Muhammad bin As-Sanusi At-Tijani Al-Mawawi. Melanjutkan nazamnya, setelah menyebutkan ibu Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, baru di sini disebutkan in anjabat bihi ridwan musaddadan muhadzaban mumajjadan musawwada min ba'liha lisyarafid dinihi wa syarafil ilmihi wa dinihi Muhammadin. Sekarang disebutkan siapakah abahnya Syekh Ahmad Tijani. Di sini dikatakan abahnya Syekh Ahmad Tijani adalah seseorang yang memiliki kemuliaan nasab, memiliki kemuliaan ilmu, memiliki kemuliaan agama. Orang besar. Abahnya Syekh Ahmad Tijani nasabnya mulia, ilmunya tinggi, derajatnya di agama paling tinggi beliau. Siapa namanya? Waliduhu Sayyidi Muhammad Ibn Al-Mukhtar. Abahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu bernama Sayyidi Muhammad bil Fathi.
kita biasanya nyebutnya Syekh Ahmad bin Muhammad. Jadi kita disebutkan abahnya Syekh Ahmad Tijani namanya Muhammad pakai mim di fathah. Itu bukan Muhammad, Muhammad. Cuma kita terbiasa Muhammad nyebutnya. Sebenarnya namanya beliau aslinya adalah Muhammad bin Fathil Sayyidi Muhammad ibn al-Muqtar. Karena aliman wari'an muttabi'an lis-sunnah. Sayyidi Muhammad bin Muqtar seorang alim, seorang ahli wirai, sangat mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang alim, orang termasuk paling tinggi. Abahnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani Sayyidi Muhammad. Termasuk disebutkan dzukira fil jawahiri anna ruhaniyata kanu yaqtunahu wa yatlubuna minhu tasirahum fi hawaijihi. Jadi orang pangkatnya tinggi Sayyidi Muhammad ini. Beliau itu sampai derajat orang yang tinggi, sampai ruhaniyah. Rohaninya itu biasanya orang Jawanya punya kodam bahasa halus, kodam dari biasanya orang-orang itu ini kalau banyak amalan-amalan biar dapat kodam kan gitu, biar punya kodam. Sayyidi Muhammad beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai pangkatnya tinggi, sampai rohaninya kodam ini bangsa halus datang kepada beliau minta dipakai untuk khidmat kepada beliau. Jadi bukan beliau yang nyari, orang-orang biasanya nyari biar hebat kan. Beliau nggak nyari, pangkatnya tinggi sampai rohaninya itu datang ke beliau minta saya ingin khidmat sampai butuh apa, sampai suruh saya. Nah, seperti itu. Fakana yang tadi umil dalika wa yaqulu lahu utrukuni la tadkhulu baini wa baina Allah ta'ala. Itu punya kodam itu ya sebenarnya kan enak, bisa disuruh-suruh ya enak. Apalagi dapat minta dia yang nawarin kan gitu. Kodam ini rohaninya datang kepada abahnya Syekh Ahmad Tijani. Saya pakai saya ingin khidmah kali dengan sampai suruh sampai butuh apa bilang gitu. Tapi beliau Sayyidi Muhammad bilang utrukuni, tinggalkan saya. La tadkhulu baini wa baina Allah. Jangan datang ke saya enggak butuh. Bilang gitu. Saya enggak butuh. La haja li ta'ammud, saya enggak butuh kecuali sama Allah. Ini apa namanya orang pangkatnya tinggi, orang pangkatnya tinggi lagi kan, orang pangkatnya tinggi. Dikatakan di Bukhatul Mustafid ini orang pangkatnya sudah sangat tinggi ya seperti ini. Bukan dia minta, bukan dia nyari, malah dia ditawarin, dia nggak mau. Dia ditawarin malah dia nggak mau. Nah ini adalah meniru daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada satu riwayat suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uridha alaihi an tuj'ala lahu jibaluha tihama dhahaban. Suatu hari Rasulullah ditawari supaya gunung-gunung yang ada di Tihama jadi emas semua. Karena Rasulullah ditawari seperti itu. Tasiru ma'ahu haitsu sara. Itu emas-emas itu bisa berjalan sesuai yang dibutuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Rasulullah ditawari seperti itu. Fa'aba, tapi ditolak sama Rasulullah. Tolak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat wafatuhu huwa wa zawjatuhu sayyidatuna Aisyah rahimahullah ta'ala fi yawmin wahidin bi ta'un ama sittatin wa sittina wa mi'atin wa alfin. Abahnya Syekh Ahmad Tijani bernama Sayyidi Muhammad bersama istrinya Sayyidah Aisyah. Beliau kedua orang tua Syekh Ahmad Tijani wafat di satu hari yang sama, terkena wabah penyakit taun.
Ada satu riwayat, barang siapa yang meninggalkan karena wabah seperti maut maka mati syahid. Meninggal di hari yang sama kedua orang tua Syekh Ahmad Tijani pada tahun 1166 Hijriah. 1166 Hijriah. Syekh Ahmad Tijani lahir tahun 1150 Hijriah. Masih muda, masih kecil, masih muda sudah ditinggal kedua orang tuanya. Kemudian ikhwannya hafizahullah lanjutannya di dalam Munyatul Murid di sini disebutkan nasab Syekh Ahmad Tijani dari jalur ayah, yaitu Syekh Ahmad Tijani putra daripada Sayyidi Muhammad. Sayyidi Muhammad putra daripada Sayyid Al-Mukhtar. Di kakeknya Syekh Ahmad Tijani dari jalur apa? Bernama Sayyid Mukhtar. Sayyid Mukhtar karena min ayami qaumihi wa kubara'ihim, termasuk pembesar di kaumnya. Sayyid Mukhtar beliau adalah putra daripada Sayyid Ahmad, kakek daripada Syekh Ahmad Tijani, bernama Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad di Zakarahu bil Jami dalam Jami Imam Misri, beliau termasuk orang alim besar, Sayyid Ahmad beliau putra daripada Sayyid Muhammad bin Salim, termasuk ini kelima daripada kakek Syekh Ahmad Tijani bernama Sayyid Muhammad bin Salim. Zakarahu bil jawahi wa kala bil jami'i bil ilmi wal wara'i wat tashdidi bil ittiba'i sunnah. Sayyid Muhammad bin Salim ini diterangkan beliau dalam jawahir adalah orang alim, ahli wirai, sangat kuat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu kana lahu baitun yahtayi fihi lil ibadati bi dakhili darihi la yadkhuluhu ghayruhu. Syekh Muhammad bin Salim di rumahnya punya satu ruangan khusus untuk khalwat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang masuk ke ruangan itu kecuali beliau, Syekh Muhammad bin Salim. Jadi ada satu ruangan di rumahnya khusus untuk beliau khalwat, beribadah kepada Allah. Karena ila kharaja min darihi ila al-masjid yatabarra'u. Syekh Muhammad bin Salim dalam satu keadaan beliau ketika keluar rumah mau pergi ke masjid, yatabarra'u, menutupi wajahnya pakai kain. Seperti orang perempuan cadar, gimana enggak kelihatan wajahnya. Ya seperti itu. Syekh Muhammad bin Salim itu kalau keluar rumah mau ke masjid, wajahnya ditutupi pakai kain. La yara ahadun, tidak ada yang melihat wajah beliau, tutup. Hatta yadkhulul masjid, sampai masuk masjid. Tsumma idza kharaja minal masjid yatabarra'u kadzalika aidan hatta yadkhul. Sudah selesai sholat berjamaah, pulang ke rumah, tutup lagi wajahnya pakai kain sampai masuk ke dalam rumah. Jadi di jalan itu nggak ada yang lihat wajahnya, wajahnya ditutup, orang nggak kelihatan. Qala kullu min sahibi jawahir wal jami'. Mu'allif Jawahirul Ma'ani Syekh Ali Harazi pernah bertanya kepada Syekh Ahmad Tijani, Syekh Ahmad, salah satu kakek jenengan Syekh Muhammad bin Salim itu ceritanya kalau keluar rumah mau ke masjid wajahnya ditutup, nggak ada yang lihat wajahnya. Nanti pulang dari masjid wajahnya ditutup lagi. Kenapa? Apa hasilnya? Kenapa harus ditutup wajahnya? Qala Syekh Ahmad Tijani menjawab, la'allahu balagha martabatan fil wilayati kullu man balaghaha yasiru kullu man ra'a wajhahu la yaqdiru ala mufaraqati
suratihi tarfata'ain. Syekh Ahmad Tijani. Oh iya. Kakek saya Muhammad bin Salim itu, kenapa wajahnya ditutup, orang-orang nggak melihat wajahnya? Karena beliau sampai pangkat kebalian. Barang siapa yang melihat beliau, maka yang melihat tidak akan bisa berpaling ke pandangan yang lain, meskipun hanya sekedip, nggak bisa. Kalau sudah melihat wajahnya, nggak bisa melihat yang lainnya. Wa infarahu mata min ilmihi. Andaikan yang melihat itu berpaling melihat yang lainnya, langsung mati. Fatwa yang besar ini, fatwa yang tinggi itu. Jadi ditutupi dia, karena siapa yang melihat beliau nggak bisa lihat, kalau nggak bisa lihat yang lain. Kalau melihat lain nggak kuat, langsung mati. Maka fiha salah wa sana. Jadi Syekh Muhammad bin Salim itu menduduki pangkat kewalian yang tinggi ini selama 23 tahun. Memiliki pangkat kewalian yang tinggi seperti itu selama 23 tahun. Ba'amal khusus wa mafatihul khurus la yastabiruna di kamalihi. Tapi seorang wali yang mendapatkan pangkat yang lebih tinggi lagi seperti wali kutub, seperti Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, itu karena pangkatnya lebih sempurna lagi, jadi yang melihat gambarnya, yang melihat gambarnya, yang melihat yang lain-lain karena kenapa? Karena lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Wabil jumlah ifadani wasalaf sayyidina radhiyallahu anhu ulama ubad atqiya zuhad. Karena itu ini dikatakan, karena itu kakek-kakek Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu adalah orang-orang alim, ulama besar, ahli beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli zuhud. Jadi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu itu kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya, dua-duanya adalah orang-orang yang memiliki pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzukira fil jawahiril ma'ani anna Syekh radhiyallahu anhu wajada hadha nasab asy-syarif muqawwazan li abaihi wa salafihi bil qawzita. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu beliau mendapati bahwasanya keluarga beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Hasan Al-Hasani. Jadi Syekh Ahmad Tijani tahunya keluarga beliau adalah keluarga Al-Hasani, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahu seperti itu, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu tidak terlalu membangga-banggakan nasabnya. Padahal Hasani, Habib Hasani tidak membangga-banggakan nasabnya sama sekali. Tidak menampakkan nasabnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Sampai hatta qadahu sallallahu alaihi wasallam fi dzalika qadatan la manama bi qawlihi anta waladi haqqo. Sampai suatu hari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang qadatan. Rasulullah bilang ke Syekh Ahmad Tijani, kamu itu anakku, kamu itu keturunanku 3 kali. Rasulullah bilang, karena sebelumnya Syekh Ahmad Tijani tidak dinampakkan itu nasabnya itu. Rasulullah bilang, kamu itu anakku, kamu itu keturunanku 3 kali seperti itu. Tsumma adzaba bi amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hasan bin Ali sahihun. Juga di waktu yang lain Rasulullah berkata kepada Syekh Ahmad Tijani, nasabmu kepada Sayyidina Hasan benar. Artinya kamu itu benar, itu bukan nasabmu benar. Fa inda dzalika sara radhiyallahu anhu yaqulu fi siyaqil ta'rif bi nafsihi hadza nasab as-sani. Setelah itu baru, setelah jelas dibilang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu keturunanku, nasabmu kepada Sayyidina Hasan adalah nasab yang benar. Baru setelah itu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu
ketika menulis namanya ditulis Ahmad bin Muhammad At-Tijani Al-Hasani. Lalu ditulis Al-Hasani ketika sudah benar-benar jelas seperti itu. Masalah maqalul ulama Nawawi di anima di fadlil syahid abadahullahu nabatan hasanah fi arwabil aishi wa anwaris sana. Jadi ikhwani alhamdulillah, nanti kita ngaji Muhyiddin Murid yang kita pelajari kali ini adalah tentang biografi daripada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau Syekh Ahmad, ibunya bernama Sayyidah Aisyah, abahnya bernama Sayyidi Muhammad ibni Mukhtar ibni Ahmad ibni Muhammad bin Salim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, barokah mempelajari biografi Syekh Ahmad At-Tijani. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah, keluarga ulama yang soleh juga mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Waffaqani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.